Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Aska Fiza Hidayat, mahasiswi Politeknik Negeri Bandung dari Prodi D4 Administrasi Bisnis. Di sini aku mau ngebahas lagi tentang buku Better Than Before yang udah aku bahas di video sebelum-sebelumnya. Nah, pembahasan kali ini gak akan kalah menarik karena pembahasan kali ini akan membahas bab 4 di buku Better Than Before yang berjudul Keinginan, Kemudahan, dan Alasannya. Nah, langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu sulit untuk membuat hal-hal lebih mudah atau kenyamanan. Nah, ternyata sebuah hal yang luar biasa yang diciptakan dari kebiasaan adalah kita cenderung melakukan sesuatu jika nyaman dan kecil kemungkinannya jika kita tidak nyaman. Nah, jadi kita tuh harus memperhatikan kenyamanan untuk menciptakan sebuah kebiasaan. Nah, strategi kenyamanan ini memberikan kita contoh-contoh untuk kita melakukan kebiasaan dengan mementingkan kenyamanan kita. Nah, seperti yang dicontohkan dalam buku Better Than Before, yaitu saat di sebuah kafetaria membiarkan terbuka sebuah tutup pendingin es krim. Lalu ada 30% pengunjung yang membeli es krim tersebut. Namun berbeda lagi saat kafetaria ini menutup pendingin es krim tersebut. Hanya ada 14% pengunjung yang membeli es krim tersebut. Padahal kedua situasi itu ada di tempat yang sama. Nah, kita bisa lihat ya dari contoh tersebut bahwa pengunjung ataupun diri seseorang itu melakukan sesuatu atau memutuskan sebuah tindakan atau kebiasaan itu karena mereka melihat kenyamanannya. Nah, lalu ada juga contoh lain dari buku Better Than Before, yaitu saat kita sulit melakukan kebiasaan berolahraga. Nah, contoh yang diberikan di buku Better Than Before ini yaitu saat kita sulit untuk melakukan olahraga karena kita tidak menyukai tempat gym atau kita tidak nyaman dengan lingkungan di gym tersebut. Nah, solusi yang bisa kita lakukan yaitu dengan kita membeli peralatan-peralatan olahraga dan meletakkannya di tempat ternyaman yang kita punya, seperti rumah kita atau kamar kita atau tempat yang memungkinkan untuk kita berolahraga. Jadi bukan jadi penghalang atau jadi alasan. Jika kita mempunyai alasan tersebut, pasti ada sebuah solusi yang bisa kita lakukan untuk membuat kegiatan yang menurut kita itu tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Nah, lalu ada contoh nyata juga yang ada di buku Better Than Before, yaitu dari stasiun kereta bawah tanah di Swedia. Nah, yang kita ketahui bahwa menaik tangga daripada kita menggunakan lift atau eskalator itu sangat bermanfaat bagi kesehatan kita atau tubuh kita ya. Nah, di stasiun kereta bawah tanah di Swedia ini mengubah tangganya menjadi keyboard piano yang benar-benar memainkan nada saat ada orang berjalan di atasnya. Nah, karena perubahan tersebut ada 66% lebih banyak orang menggunakan tangga daripada lift atau eskalator. Nah, dari contoh nyata ini bisa dilihat ya bahwa strategi kenyamanan itu sangat berpengaruh kepada kebiasaan seorang individu. Nah, dengan cara yang sama juga, lingkungan yang menarik menghilangkan pekerjaan yang membosankan dan peralatan yang menarik membuat pekerjaan menyenangkan. Hal tersebut membantu memperkuat kebiasaan. Nah, itu yang terdapat di buku Better Than Before. Jadi kita bisa mengubah lingkungan kita menjadi lebih nyaman, menghilangkan sebuah lingkungan yang membosankan, ataupun kita bisa menciptakan peralatan-peralatan yang menyenangkan yang bisa kita lakukan agar sebuah kegiatan yang menurut kita itu sangat tidak mungkin atau tidak bisa kita lakukan bisa sangat mungkin dan bisa kita lakukan. Nah, contoh lain mungkin dari aku pribadi, aku itu memiliki kebiasaan sangat sulit untuk membuang sampah karena tempat sampah di rumah aku itu jauh, atau mungkin tidak sejauh itu ya, tapi rasa malas untuk membuang sampah karena jaraknya yang harus berjalan beberapa kali itu membuat
membuat aku sangat malas membuang sampah. Lalu aku mengubahnya setelah baca buku Better Than Before ini. Aku mengubah dengan menyimpan tempat sampah di dalam kamar aku. Jadi saat aku ingin membuang sampah, aku tinggal membuang di tempat sampah tersebut. Nah, ada rahasia kedewasaan juga yang dikasih di buku Better Than Before, yaitu pemborosan waktu terbesar adalah melakukan dengan baik sesuatu yang tidak perlu kita lakukan sama sekali. Jadi, selain kita membuat kenyamanan dalam sebuah kegiatan yang kita lakukan atau kebiasaan yang kita lakukan, kita pun harus mengetahui mana kegiatan yang perlu kita lakukan atau tidak perlu kita lakukan. Jadi kita pun harus pandai memilah dan memilih mana kegiatan yang harus kita pertahankan atau mana yang harus kita tinggalkan. Seperti itu teman-teman. Pembahasan yang kedua yaitu ganti sekitar saya, bukan diri sendiri, atau ketidaknyamanan. Nah, ada kutipan dari buku Better Than Before, yaitu karena sebenarnya kebiasaan adalah kepala sekolah yang kejam dan berbahaya. Dia menetapkan dalam diri kita sedikit demi sedikit secara diam-diam pijakan otoritasnya. Tetapi setelah permulaan yang lembut dan sederhana ini menetap dan menanamnya dengan bantuan waktu. Dia segera menyingkirkan kepada kita wajah yang marah dan tirani yang tidak lagi memiliki kebebasan untuk kita bahkan mengangkat mata kita. Michel de Montaigne sesuai adat dan tidak mudah mengubah hukum yang diterima. Nah, dari yang kita tahu, setelah kita membuat sebuah kebiasaan menjadi nyaman, kita pun harus membuat kebiasaan yang tadi aku bilang ya, kebiasaan yang menurut kita tidak perlu kita pertahankan, kita harus membuat kebiasaan tersebut menjadi tidak nyaman. Nah, strategi ini berbanding terbalik dengan strategi yang udah aku sebutin sebelumnya. Nah, agar sebuah kebiasaan yang buruk atau kebiasaan yang tidak penting menjadi hilang, kita harus membuat kebiasaan tersebut menjadi tidak nyaman. Nah, ada contoh di sebuah buku Better Than Before, yaitu saat kita memiliki pribadi yang impulsif. Ada seseorang yang dengan sengaja tidak pernah membawa kartu kredit sehingga dia tidak dapat membeli apapun yang harganya lebih mahal dari uang tunai di dompetnya. Nah, mengurangi kebiasaan berbelanja yang impulsif atau yang berlebih-lebihan, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak nyaman seperti itu dengan sengaja membawa kartu kredit agar kita tidak bisa membeli barang yang mahal. Itu sebuah strategi yang bisa kita lakukan. Nah, di buku Better Than Before ini juga ada 6 cara yang jelas untuk membuat suatu aktivitas menjadi kurang nyaman. Yang pertama adalah meningkatkan jumlah energi fisik atau mental yang dibutuhkan. Seperti tinggalkan ponsel kita atau handphone kita di ruangan lain agar kita sulit untuk mengambilnya. Lalu yang kedua ada sembunyikan semua isyarat, yaitu letakkan pengontrol video game di rak tinggi. Jadi agar kita tidak memainkan game secara terus-menerus. Lalu yang ketiga ada tunda. Nah, tunda ini seperti kita membaca email hanya setelah jam 11 atau menjadwalkan ya, tunda ini menjadwalkan hal-hal yang kita lakukan. Lalu yang keempat ada terlibat dalam aktivitas yang tidak sesuai. Nah, yang tidak sesuai seperti untuk menghindari ngemil, buatlah teka-teki. Jadi misalnya agar kita tidak memakan makanan yang manis di malam hari, atau kita tidak mengemil untuk mengurangi berat badan kita bisa menyimpan makanan-makanan tersebut di tempat-tempat yang sulit digapai, atau membuat teka-teki agar kita malas untuk mengambilnya. Lalu yang kelima ada naikkan biayanya. Lalu yang keenam, yang terakhir ada blokir semuanya, atau misalnya seperti kita memiliki kebiasaan buruk selalu menonton TV, kita bisa menjual TV-nya atau memberikan TV-nya. Nah, sebuah ketidaknyamanan ini perlu juga kita lakukan ya untuk mengubah kebiasaan buruk atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak perlu kita lakukan menjadi hilang atau tidak ada dalam diri kita. Kembali lagi di pembahasan sebelumnya aku udah bilang kalau kita tuh tetap harus
pandai-pandai memilah-milih sebuah kebiasaan atau kegiatan yang perlu kita lakukan atau yang tidak perlu kita lakukan, yang perlu kita pertahankan atau tidak perlu kita pertahankan. Nah, ada contoh ekstrim yang ada di buku Better Than Before ini, yaitu saat 3 pria bersenjata menyerbu rumah sosialita terkenal Anebas. Sebuah pria bersenjata ini memaksa seorang sosialita ini untuk membuka berangkasnya. Lalu yang ditemukan pria bersenjata ini adalah sebuah uang dolar, lalu ada perhiasan dan juga ada coklat. Lalu sang penjahat pun bertanya-tanya mengapa di berangkasnya ada coklat. Lalu Anebas menjawab bahwa agar dia tidak memakan coklatnya dengan cepat. Nah, itu sebuah kegiatan tersebut itu termasuk ke strategi ketidaknyamanan ya teman-teman. Jadi Anebas tersebut membuat dia sulit untuk menggapai coklat-coklat tersebut agar dia tidak menghabiskan coklat-coklat tersebut dengan cepat. Nah, mungkin kalian bisa mengubah strategi-strategi kalian yang ingin kalian ubah, strategi-strategi kebiasaan-kebiasaan buruk yang ingin kalian ubah dengan menggunakan strategi ketidaknyamanan ini. Namun kalian juga bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan kalian yang sulit untuk kalian lakukan dengan strategi kenyamanan yang tadi udah aku bahas. Nah, udah selesai deh teman-teman pembahasan di bab 4 buku Better Than Before yang berjudul keinginan, kemudahan, dan alasan. Semoga dari strategi yang udah aku jelasin teman-teman jadi lebih bisa menggunakan strategi-strategi tersebut untuk mengubah sebuah kebiasaan teman-teman semua ya. Jadi sekian presentasi atau penjelasan dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.